Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 18 dengan judul perikop Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang di telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pada waktu malam-malam Yesus bersama murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Kemudian Yesus diarak menuju ke Hanas. Hanas adalah mertua Kayafas. Kayafas itu imam besar yang sebelumnya mengatakan bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Maksudnya adalah sebuah nubuat bahwa Yesus akan mati untuk menyelamatkan bangsa, untuk menebus. Simon Petrus juga ikut, juga murid lain. Ini murid lain ini ikut masuk pagar ya. Tapi Simon ini menunggu di luar, tidak masuk. Lalu Simon Petrus, "Kok kamu gak masuk?" Muridnya ini mengajak Petrus untuk masuk. Ketika melewati gerbang ini, pintu gerbang ini ada penjaga perempuannya. Penjaganya kok perempuannya? Ya itulah, penjaganya perempuan ini menjaga pintu. Penjaga perempuan ini ketika Petrus masuk mengatakan, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Petrus jawab, "Bukan." Satu kali, sudah menyangkal satu kali. Lalu imam besar mulai menanyai Yesus tentang ajarannya, juga tentang murid-muridnya. Yesus menjawab, "Aku sudah berbicara terus terang kepada dunia. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan."
Ini semua saya garis bawahi ya. Penting semua, jadi semuanya penting. Injil ini kembali lagi melulu isinya bukti Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah sembunyi-sembunyi ya. Kalau sesuatu hal yang baik itu pasti dilakukan, tidak perlu sembunyi-sembunyi ya. Tidak perlu ngumpet. Yang ngumpet itu penipu, koruptor, yang pembohong, orang yang kong kali kong, orang yang suka tahu sama tahu, orang yang selingkuh, pencuri ya, itu sembunyi-sembunyi. Yesus berbicara apa adanya, jujur. Tapi lucu ya, ini imam kepala ini, Imam Kayafas ini menanyakan seperti itu. Lalu ketika Yesus mengatakan bahwa tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, sebab mereka tahu apa yang telah kukatakan. Yesus malah ditampar oleh penjaga ini, dianggapnya tidak sopan. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Ditampar begitu keras sampai bibirnya berdarah ini. Lalu Yesus kesakitan dan mengatakan, kalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Penjaga ini gak bisa ngomong apa-apa ya. Yesus mengatakan apa adanya, dikatakan tidak sopan ya, ditampar. Lalu Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, imam besar itu ya. Yesus mulai dikirim. Kemudian Simon Petrus yang masih menunggu di luar, yang di dekat api unggun, ada orang yang berkata, bukankah engkau juga seorang muridnya? Orang ini berkata, bukankah engkau seorang muridnya? Bukan, kata Petrus. 2 kali ya, sudah 2 kali menyangkal. Lalu ada lagi, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bilang, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula ketiga kali. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Persis apa yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Petrus takut terhadap para tentara ini, penjaga prajurit. Petrus takut pedang, takut dihukum. Akhirnya menyangkal Yesus. 1 kali ditanya perempuan ini, tidak, bukan saya, saya tidak kenal Yesus, saya bukan muridnya Yesus. 2 kali ditanyain, bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan, 2 kali. Lalu saudara dari keluarga yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau juga kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? Bukan. Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi takut nih, karena ketakutan. Makanya jangan sampai kita sampai ketakutan. Ketakutan itu nggak ada gunanya. Yang penting kan dikatakan oleh Paulus, ketakutan, fear is useless. What's important is faith. Ketakutan, rasa takut itu tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Percaya kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lainnya ya. Percaya kepada Yesus. Kalau nabi-nabi yang lain ya, nabi-nabi palsu itu ngomongnya ngomong bohong, hanya klaim, tidak ada buktinya, tidak ada saksi, tidak ada hasilnya ya. Cuma omongnya omong besar ya, membual ya, omong besar, omong kosong. Jadi mereka tidak layak dipercayai. Kalau Yesus layak dipercayai. Yesus omong apa adanya, jujur, dibuktikan dengan fakta, dengan saksi,
dan hasilnya yang nyata bisa dilihat, bisa dialami, bisa dipegang, bisa dirasakan. Yesus layak dipercayai. Jadi kita tidak perlu takut akan apapun yang bisa mencederai fisik, tetapi tidak bisa mencederai jiwa. Tapi Yesus berkuasa mencederai fisik dan jiwa. Itu bedanya. Bedanya penjaga-penjaga ini hanya bisa mencederai, melukai Yesus secara fisik, tetapi tidak bisa melukai secara jiwa. Yesus bisa. Kalau Yesus mau, penjaga ini langsung ditebasnya ya, ditegurnya langsung hilang, lenyap. Kalau Yesus mau, tapi Yesus tidak mau, karena Yesus harus menebus dosa manusia. Sebab kalau Yesus menggunakan kekuasaan keilahiannya, ketuhanannya, nanti rencana Tuhan Bapa untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia batal. Yang senang siapa? Yang senang setan. Setan senang sebab Yesus tidak jadi menyelamatkan manusia. Setan banyak temannya akhirnya. Setan bisa klaim jiwa-jiwa yang hilang karena mengikuti setan. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus menyayangi jiwa-jiwa dan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara menebus dosa-dosa manusia. Bukan berarti lalu kita bisa hidup seenaknya. Jangan salah. Jangan salah, kita nggak bisa hidup seenaknya. Kita punya andil, kita punya bagian yang harus kita pikul. Yesus menebus dosa manusia bukan berarti lalu, loh, nggak adil. Ada beberapa penonton yang tanya kepada saya, nggak adil dong kalau kita mencari pahala tetapi orang berdosa diampuni. Jangan berpikir pendek seperti itu. Menebus dosa bukan berarti lalu yang ditebus dosanya lalu bisa ongkang-ongkang kaki. Yang ditebus dosanya itu masih ada jalan yang harus ditempuh. Yang ditempuh itu adalah memikul salib. Kalau nggak memikul salib ya nggak bisa mendapat keselamatan. Kita semua ini udah ditebus ya. Yang sudah dibaptis, menerima Yesus, sudah ditebus. Tapi kalau kita hidup selanjutnya ini nggak memikul salib, ya sama aja kita menolak tebusan. Kita masih mengutang baru ya. Nggak bisa. Yesus hanya mati sekali, tidak hidup, bangkit lagi, mati lagi, salib lagi, terus bangkit lagi, lalu mati lagi, disalib lagi, mati, kemudian bangkit lagi, kemudian hidup, kemudian disalib lagi, lalu mati lagi. Nggak bisa. Itu namanya orang nggak tahu diri ya, nggak tahu diri. Udah ditebus masih ongkang-ongkang kaki, masih ngutang sana ngutang sini ya. Sudah tahu nggak bisa nyaur, masih aja ngutang. Ada itu orang-orang kayak gitu ya, nyata. Udah nggak bisa nyaur, masih aja ngutang sana ngutang sini. Sudah dilunasi ya sama saudaranya ya, masih setelah dilunas senang, lalu ngutang lagi, nggak tahu diri ya. Akhirnya di stop, nggak bisa ditebus, sudah kamu nggak bisa ditolong ya. Demikian juga kita hanya ditebus sekali ya. Udah itu kita harus mikul salib. Kalau kita pikir kita ini enak-enak saja, rugi ya. Kita menipu diri sendiri. Kita sama bodohnya dengan pengikut-pengikut nabi palsu yang ditipu oleh nabinya ya. Jadi kita ikut Yesus, kita harus mikul salib. Kita sudah ditebus, kita justru harus terima kasih sudah ditebus, dilunasi utang dosa kita. Kedepannya mikul salib. Kedepannya jangan lagi ngutang dosa, jangan lagi berutang. Kita nggak bisa membayar kok kita ngutang. Otaknya di mana? Kalau nggak bisa membayar jangan ngutang. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Yohanes bab 18. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.